Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Azwardi Ilham dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa pengertian karakter religius. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Sutherland sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri karakter baik dan buruk. Pertama, ciri-ciri karakter baik yaitu sabar. Maksud sabar dalam karakter baik ini adalah sabar dalam menghadapi ujian. Kita jangan marah-marah atau stres, tapi bersabarlah. Pikirkan dengan matang dan cari solusinya. Jangan bersabar, kita akan lebih kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Tidak hanya itu, kita juga bisa lebih bahagia dan memahami bahwa masalah yang kita hadapi memang sudah digariskan. Yang kedua, integritas. Integritas adalah sifat yang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat dan menggunakannya sebagai penuntun hidup. Ketika kamu berintegritas, kamu akan menerapkan hal-hal yang sesuai norma walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Kamu bertindak dan sesuai aturan terlepas dari pujian orang lain. Tiga, kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang berkata sesuai kenyataan sehingga tidak ada yang kamu tutup-tutupi. Sifat ini bisa membantumu untuk mendapat kepercayaan orang lain dan bisa dilakukan dalam setiap interaksi. Ketika kamu berbohong, kamu akan terus berbohong untuk menutup kebohongan-kebohongan sebelumnya. Menjadi jujur akan membuatmu bahagia karena kamu bertindak dan berbicara apa adanya. Yang kedua, ciri-ciri karakter buruk. Ciri-ciri karakter buruk yaitu egois. Sikap egois biasanya digambarkan dengan memiliki apa yang bukan haknya. Bisa juga diartikan sebagai tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang egois juga akan tega untuk melakukan sesuatu hanya demi keuntungannya dan tidak mempedulikan hak apalagi kepentingan orang lain. Orang egois biasanya memiliki banyak sekali orang yang membencinya, bahkan dalam kerja tim sekalipun. Orang egois sering dipandang sebagai orang yang menjadi penyebab kegagalan tim dalam mencapai sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri karakter buruk itu kasar atau tidak sopan. Pada dasarnya orang yang tidak sopan itu adalah orang yang punya cara yang baik dan cenderung kasar saat berbicara dengan orang lain. Orang yang tidak sopan ini sering digambarkan sebagai orang yang benar-benar tak memiliki rasa hormat. Yang ketiga, mudah marah. Saat seorang marah, biasanya ia akan muncul sisi yang lain dari dirinya. Orang yang mudah marah terkadang lebih sering kehilangan kontrol atas dirinya. Saat marah, kita akan cenderung berbicara kasar atau membuat seseorang terluka.
Dari sekian ciri karakter baik dan buruk, selanjutnya bagaimana kita menjadi insan yang berkarakter. Pembentukan karakter merupakan salah satu ujian pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Menjadi insan yang berkarakter yaitu sesuai pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yaitu pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Tiga, melakukan revolusi karakter bangsa. Yang keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang dialog antara warga secara berkeseimbangan. Contoh bagaimana menjadi insan yang berkarakter yaitu bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik. Yang kedua, memiliki keyakinan yang benar. Ketiga, memiliki pendidikan dan wawasan. Yang keempat, memiliki motivasi hidup. 5, kebiasaan yang baik. Yang keenam, kenalilah diri sendiri. Yang ketujuh, pengendalian diri, maksudnya mampu mengendalikan diri sendiri dan tidak emosi. Yang ke-8, tempatkanlah malu pada tempatnya. Yang ke-9, suka membantu orang lain dan berbuat baik. Yang ke-10, menghargai perbedaan. Nah, lanjut yang terakhir, karakter religius dan Qur'ani. Maksud dari generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan meyakini kebenarannya. Mereka mampu menunjukkan kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya serta tinggi peradabannya. Mereka juga membaca, menghafal, dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupannya. Generasi Qur'ani memiliki karakteristik umum dan khusus. Adapun karakteristik umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran menjadi pedoman dan sumber rujukan utama dalam hidupnya. Yang kedua, Al-Quran selalu dipelajari dan diamalkan. Dan yang ketiga, perilaku yang berlawanan dengan kandungan Al-Quran ditinggalkan secara total. Karakteristik ini lebih bersifat esensial, sedangkan karakteristik khusus generasi Qurani diantaranya yang pertama, bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Yang kedua, mampu menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbuatan pada video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.